Saya mahasiswa PPG Angkatan 2, Prodi Ilmu Pengetahuan Alam. Dalam video ini saya akan menampilkan video uji kinerja materi listrik dinamis kelas 9 dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan, patuhi protokol kesehatan ketika keluar rumah. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Bagaimana jaringan di tempat kalian? Apakah mendukung untuk kegiatan belajar kita? Apakah suara ibu sudah terdengar dengan jelas? Iya, Bu, alhamdulillah jaringannya lancar. Iya, Bu, suara Ibu terdengar jelas. Iya, Bu, suara Ibu terdengar sangat jelas. Baik, seperti biasa, kita masih belajar via daring. Silakan melakukan presensi lewat link yang akan Ibu kirim. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat. Silakan Ketua Kelas memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas mengenai rangkaian listrik seri dan paralel. Ada yang masih ingat perbedaan antara rangkaian listrik seri dan paralel? Pada rangkaian listrik seri, jika satu lampu menyala, yang lain ikut menyala, Bu. Sedangkan pada rangkaian paralel, jika satu lampu menyala, yang lain tidak ikut menyala. Kalau rangkaian seri disusun secara beraturan, sedangkan pada rangkaian paralel disusun sejajar.
Jawaban yang sangat bagus, Nak. Ya, jadi perbedaan rangkaian seri dan paralel yang paling sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah nyala lampu tersebut. Pada rangkaian seri, semua hambatan disusun berurutan dalam satu untaian yang sama. Jadi pada saat satu lampu padam atau rusak, yang lain akan ikut padam. Sedangkan pada rangkaian paralel, hambatan disusun sejajar dan memiliki banyak percabangan. Jadi jika salah satu lampu padam karena rusak, yang lain tetap menyala. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian mengamati nyala lampu yang ada di rumah kalian? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Bandingkanlah antara lampu yang satu dengan yang lain. Apakah yang membedakan nyala lampu tidak sama terangnya? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu, Bu. Karena jenis lampunya berbeda, Bu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan belajar materi energi dan daya listrik. Setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan anak-anakku dapat menemukan cara menghitung besar energi listrik dan daya listrik dengan tepat dan teliti. Kemudian dapat menganalisis kebutuhan energi listrik setiap bulan dengan tepat. Dapat menerapkan konsep energi dan daya listrik dalam perhitungan biaya listrik yang dikeluarkan setiap bulan berdasarkan peralatan listrik yang dipakai dalam rumah tangga dengan tepat dan teliti. Kemudian kalian harus mampu menyajikan data hasil perhitungan pemakaian listrik bulanan rumah tangga dengan percaya diri. Nah, apakah kalian tahu apa manfaat materi ini? Belum tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Manfaatnya, kalian jadi tahu berapa besar energi listrik yang kalian pakai di rumah setiap hari atau setiap bulan. Dan jadi tahu berapa biaya listrik yang harus dibayar setiap bulan berdasarkan pemakaian alat-alat listrik atau alat elektronik yang dapat kalian lihat pada meteran listrik. Kegiatan yang akan kalian lakukan selama pembelajaran adalah berdiskusi dengan teman kelompok dan melakukan studi literasi terkait LKPD yang akan kalian kerjakan. Ibu akan melakukan penilaian sikap dan penilaian keterampilan, dan di akhir pembelajaran akan ada penilaian pengetahuan melalui tes formatif. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan mengecek pemahaman awal kalian. Silakan dijawab berdasarkan kemampuan kalian. Ibu akan mengirimkan linknya. Baik, Bu. Baik, Bu. Siap, Bu. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu.
Silakan mengamati gambar yang Ibu kirim. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Buatlah pertanyaan terkait gambar yang kalian amati. Mengapa pada box lampu tertera besar watt yang berbeda, Bu? Apakah perbedaan watt tersebut mempengaruhi tera lampu pada saat menyala, Bu? Bu, bagaimana cara menghitung besar energi listrik dari lampu tersebut, Bu? Dan bagaimana cara menghitung biaya listrik yang harus dibayar setiap bulan? Masih ada pertanyaan yang lain? Tidak, Bu. Pertanyaan kita simpan ya untuk kalian diskusikan. Silakan anak-anakku membaca materi energi dan daya listrik pada buku siswa. Ibu juga akan mengirimkan handout sebagai tambahan referensi. Baik, Bu. Iya, Bu. Ayo anak-anak berdiskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang kalian munculkan tadi bersama teman kelompok yang telah Ibu buat. Jangan lupa untuk membaca semua referensi yang ada agar kalian dapat menemukan cara menghitung besar energi listrik dari alat elektronik. Ibu juga akan mengirimkan LKPD yang harus kalian kerjakan setelah mendiskusikan rumusan masalah tadi.
Iya, Bu. Iya, baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Kerjakan LKPD sesuai dengan langkah-langkah yang tertera ya. Siap, Bu. Iya, Bu. Apakah ada kesulitan dalam memahami petunjuk pada LKPD? Iya, Bu. Untuk nomor 4, apakah hasil dari nomor 3 langsung dimasukkan ke dalam rumus, Bu? Ya, untuk soal nomor 4, kalian diminta menghitung biaya listrik yang harus dibayar setiap bulan berdasarkan jumlah total energi listrik yang terpakai setiap bulan pada tabel nomor 2. Silakan membaca buku siswa. Ayo kita pikirkan halaman 230 sampai 231 untuk menemukan cara menghitung biaya pemakaian listrik setiap bulan. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Masih ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oh, berarti terangnya lampu tergantung besarnya watt atau daya pada lampu ya? Betul. Ya, begitu. Kira-kira barang apa saja yang dimasukkan pada tabel nomor 2? Di rumah saya ada TV 50 watt menyala selama 8 jam per hari. Kalau di rumahku 5 buah lampu neon 10 watt dipakai selama 10 hari. Saya ada 1 buah kulkas 250 watt selama 24 jam. Oh, kalau begitu itu saja yang kita masukkan ke dalam tabel nomor 2. Oke. Oke. Jangan lupa anak-anak untuk membuat prediksi terkait pertanyaan yang kalian munculkan tadi.
Bagaimana kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3? Apa sudah selesai? Sudah, Bu. Sedikit lagi, Bu. Persiapkan perwakilan setiap kelompok untuk melakukan presentasi melalui voice note. Kalian buat kesimpulan dengan mengaitkan pada permasalahan awal mengapa nyala pada lampu tidak sama terang. Apakah besar daya mempengaruhi terangnya lampu? Waktu diskusi telah selesai. Silakan perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Pada box lampu tertera besar watt atau daya lampu yang berbeda karena terangnya nyala lampu juga berbeda. Jadi nyala lampu tidak sama terangnya karena adanya perbedaan besar daya pada masing-masing lampu tersebut. Dapat dikatakan bahwa besarnya daya mempengaruhi terangnya nyala lampu. Sekian dari saya. Terima kasih. Jawaban yang bagus, Naimun. Ada yang mau memberikan tanggapan? Berarti terangnya lampu memang tergantung dari besarnya daya ya, Bu? Iya, jadi semakin besar daya atau watt yang tertera pada box lampu, maka nyala lampu tersebut akan semakin terang. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Lampu terdapat besar watt atau tenaga lampu yang berbeda. Jadi cahaya lampu tidak sama terang karena adanya perbedaan tenaga lampu masing-masing. Lampu tersebut juga dapat dikatakan besar daya mempengaruhi terangnya cahaya lampu. Pada tabel 2, besar energi listrik yang dipakai selama sebulan adalah 102 kWh. Jika harga 1 kWh Rp400, hasilnya Rp40.800. Berarti biaya listrik yang harus dibayar setiap bulannya adalah Rp40.800. Jawaban yang bagus, Nida. Ada yang mau menanggapi? Kalau tidak ada, silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Jadi pada box lampu terdapat besar watt atau daya lampu yang berbeda. Jadi nyala lampu tidak sama terang karena adanya perbedaan besar daya pada lampu tersebut. Pada tabel 2, besar energi listrik yang terpakai selama sebulan adalah 72 kWh. Jika harga 1 kWh Rp400, hasilnya Rp28.800. Berarti biaya listrik yang harus dibayar setiap bulan adalah Rp28.800. Jawaban yang sangat bagus, Indah. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Tidak, Bu. Silakan menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Saya, Bu. Silakan, Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil kegiatan yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa perbedaan terang tidaknya nyala lampu dipengaruhi oleh besarnya daya pada lampu tersebut. Semakin besar daya lampu, maka semakin terang pula cahaya lampu tersebut. Itulah alasannya mengapa ada lampu yang menyala tidak sama terang. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Sama, Bu. Tidak, Bu.
Baik anak-anak, seperti yang pernah kalian pelajari bahwa muatan listrik berpindah dari potensial listrik yang lebih tinggi ke potensial listrik yang lebih rendah. Energi yang dibutuhkan oleh muatan tersebut untuk berpindah inilah yang disebut dengan energi listrik. Cara menghitung besar energi listrik adalah besar daya pada lampu dikali dengan lamanya pemakaian lampu tersebut. Besar daya pada lampu mempengaruhi terang tidaknya cahaya lampu yang dihasilkan. Semakin besar daya pada lampu, maka semakin terang pula cahaya yang dihasilkan. Makanya di rumah kalian ada lampu yang nyalanya tidak sama terang. Kemudian semakin banyak energi listrik yang kita gunakan dalam rumah tangga, maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar listrik tersebut. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara menghitung energi listrik setiap bulan dan berapa besar biaya yang harus dikeluarkan, Ibu akan mengirimkan media pembelajaran. Kali ini kita akan membahas energi dan daya listrik kelas 9 semester ganjil. Kalian pasti pernah mendengar kata energi listrik. Apa itu energi listrik? Energi listrik adalah energi yang disebabkan oleh aliran muatan listrik dalam suatu rangkaian listrik tertutup. Persamaannya, W sama dengan V dikali I dikali T, atau W sama dengan I pangkat 2 dikali R dikali T, atau W sama dengan V pangkat 2 dibagi R. Di mana W adalah energi listrik satuannya joule, V adalah tegangan satuannya volt, I adalah arus listrik satuannya ampere, R adalah hambatan rangkaian satuannya ohm, dan T adalah waktu satuannya adalah detik. Daya listrik adalah banyaknya energi yang dibutuhkan tiap satuan waktu. Persamaannya adalah P sama dengan W dibagi T, atau P sama dengan V pangkat 2 dibagi R, atau P sama dengan V dikali I. Contoh soal. Sebuah rumah menggunakan alat-alat listrik berupa 5 buah lampu pijar 20 watt menyala 12 jam per hari. 6 buah lampu neon 10 watt menyala 10 jam per hari. Dan TV 1 buah 80 watt menyala 10 jam per hari. Pertanyaannya, berapakah besar energi listrik yang digunakan selama 1 bulan atau 30 hari? Dan berapa rekening listrik yang harus dibayar dalam 1 bulan jika harga per kWh Rp500? Berikut penyelesaiannya. Diketahui lampu pijar atau P1 sama dengan 5 dikali 20 watt. 5 adalah jumlah lampu pijar dan 20 watt adalah besar watt dari lampu pijar tersebut. Hasilnya adalah 100 watt. T1 adalah waktu penggunaan lampu pijar dalam sehari. T1 sama dengan 12 jam per hari. Lampu neon atau P2 sama dengan 6 dikali 10 watt. Hasilnya adalah 60 watt. T2 sama dengan 10 jam per hari. Televisi atau P3 sama dengan 1 dikali 80 watt sama dengan 80 watt. T3 sama dengan 10 jam per hari. Ditanyakan W atau besar energi selama 1 bulan dan besar biaya listrik selama 1 bulan. Rumus dari W adalah P dikali T. W sama dengan P1 dikali T1 ditambah dengan P2 dikali T2 dan ditambah P3 dikali T3. P1 100, T1 12, P2 60, T2 10, P3 80, dan T3 10. Hasilnya adalah W sama dengan 2600 watt atau 2,6 kWh. Energi yang dipakai selama 1 bulan adalah 30 dikali dengan 2,6 kWh. Hasilnya adalah 78 kWh. Berarti energi yang terpakai selama 1 bulan adalah 78 kWh. Kemudian, biaya listrik selama 1 bulan adalah 78 kWh dikali dengan Rp500. Hasilnya adalah Rp39.000. Jadi, besar
Biaya listrik yang dibayar selama 1 bulan adalah Rp39.000. Demikianlah pembahasan mengenai energi dan daya listrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk LKPD yang telah dikerjakan, kalian kirim pada aplikasi Padlet dengan link berikut. Baik, Bu. Baik, Bu. Untuk mengecek sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi hari ini, silakan mengerjakan tes formatif pada link berikut. Waktunya 5 menit mulai dari sekarang. Baik, Bu. Iya, Bu. Waktu telah habis, silakan satu orang untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena setelah mempelajari materi ini, saya jadi tahu mengapa nyala lampu di rumah saya tidak sama terangnya. Saya jadi tahu apa maksud watt yang tertera pada box. Terima kasih, Naimun. Dari apa yang telah Ibu amati, mulai dari keaktifan kalian bertanya dan berdiskusi, memaparkan hasil diskusi, kelompok 2 memperoleh nilai lebih tinggi dibanding kelompok yang lain. Selamat untuk kelompok 2, dan semoga kelompok yang lain juga bisa termotivasi dan jauh lebih baik lagi pada pembelajaran kita selanjutnya. Sekian untuk materi hari ini, dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sumber-sumber energi listrik. Silakan anak-anakku membaca materi tersebut sebelum pembelajaran minggu depan dimulai. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas keaktifannya dalam pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.